Ya, salam dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun berada lah pada pagi hari ini. Ya, bersyukur kita kepada Tuhan dimana kita boleh berjumpa kembali di udara dan ibadah online kita pada hari ini. Ya, kita mau memulakan ibadah kita dengan doa dulu. Oke, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah Tuhan kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami dapat beribadah bersama-sama, menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami, dan juga kami dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui harta benda yang ada pada kami hari ini. Dan kami juga nanti akan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firman-Nya Tuhan. Jadi kami berdoa, menyerahkan ibadah kami ini Tuhan daripada awal sampai selesai, supaya dipimpin, disertai, bahkan diberkati oleh Allah kami daripada awal sampailah selesai dengan baik. Dan kami yang terlibat dalam pelayanan, ya Tuhan, Engkau pakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus pada hari ini. Berkati kami bersama Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan ada yang mengikuti kami dalam ibadah ini pada hari ini. Haleluya. Ini doa kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Seterusnya kita akan mengangkatkan pujian kita yang bertajuk Hatiku Siap. Ya, saya percaya pada pagi hari ini kita siap untuk mengangkatkan segala puji sembah kita hanya kepada Dia. Hatiku siap.
dalam segala langkah kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Jadi kita akan mengangkatkan satu pujian yang bertajuk Percayalah kepada Tuhan.
pujian yang bertajuk tanpa Dia semuanya adalah sia-sia. Apa yang ada padamu adalah milik Tuhan. Pakailah semuanya untuk Dia. Kita hanya adalah alatnya untuk menjaga miliknya yang ada pada kita di dunia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, juga akan kembali dengan tangan kosong. Firman Tuhan ada katakan, orang kikir tak dapat bahagia dalam kerajaan Allah di surga. Tanpa Dia, Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. sekali lagi. Apa yang ada padamu adalah milik Tuhan. Pakailah semuanya untuk Dia. Kita hanya adalah alatnya untuk menjaga miliknya yang ada pada kita di dunia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, juga akan kembali dengan tangan kosong. Firman Tuhan ada katakan, orang kikir tak dapat bahagia dalam kerajaan Allah di surga. Tanpa Dia, Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. tanpa Tuhan semuanya adalah sia-sia. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi khotbah. Jadi pada minggu ini kita akan disajikan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Thomas. Jadi masa dan tempat ini diberikan kepada beliau. Dipersilakan. Haleluya. Oke, salam dan selamat pagi kepada kita semua. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, yang bersama kami dalam ibadah online pada pagi hari ini, yang dimanapun kita berada. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita meneruskan apa yang ataupun mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami mau menaikkan syukur bahkan pujian kami kepadamu, di mana Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami melalui pujian penyembahan kami yang telah kami angkatkan kepada Tuhan hari ini. Dan juga kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami juga melalui setiap persembahan-persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Jadi hamba berdoa, biarlah Tuhan terus melipat gandakan berkat-Mu dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan yang telah begitu setia memberi apa yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama memberi di rumah Tuhan ataupun di gereja, tapi kami percaya bahwa masing-masing kami tetap setia memberi yang terbaik untuk Tuhan di tempat masing-masingnya kami. Dan hamba berdoa, berkatilah mereka, lipat gandakan berkat-Mu dalam hidup jemaat-jemaat-Mu yang telah begitu setia dalam memberi pada hari ini. Haleluya. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Nya. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati waktu yang kami gunakan, memberkati kami semua lewat apapun yang kami dengar daripada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Jadi inilah doa kami Tuhan yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. 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 Oke, pagi ini saya ingin membawa kita melihat satu bahagian firman Tuhan daripada Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Oke, sekali lagi Ulangan 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Oke, jadi saya akan baca untuk kita dan kamu boleh lihat dalam terjemahan yang ada pada kamu di rumah, oke, ataupun di tempat kamu masing-masing lah pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi Ulangan 8 ayat 11 sampai yang ke-14. Oke, firman Tuhan berkata. Oke, firman Tuhan berkata, Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, itu daripada terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi saya juga membaca untuk kita daripada bahasa Malaysia. Di sini firman Tuhan berkata melalui terjemahan ini, pastikanlah supaya kamu tidak lupa akan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, Allah kamu. Sekali lagi, pastikanlah supaya kamu tidak lupa akan Tuhan Allahmu. Jangan gagal mentaati satu hukum pun yang aku berikan kepada kamu hari ini. Apabila kamu sudah mendapat segala yang kamu ingin makan dan telah membina rumah-rumah baik tempat tinggal kamu, apabila lembu dan domba emas perak serta segala harta kamu yang lain sudah bertambah banyak, pastikanlah supaya kamu tidak menjadi sombong dan tidak lupa akan Tuhan Allah kamu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperhamba dahulu. Perhatikan firman Tuhan pada di sini, untuk kita pada hari ini. Nah, jadi melalui bahagian firman Tuhan ini, saya nak membawa kita melihat satu perkara ataupun beberapa nasihat untuk saya dan saudara, karena saya percaya bahwa pada hari ini banyak di antara kita yang sudah berjaya, yang sudah berhasil, dalam hidupnya kita masing-masing. Jadi maka dengan itu pada pagi ini marilah kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan ini, yaitu beberapa nasihat bagi yang sudah berjaya. Beberapa nasihat ataupun kita akan sama-sama melihat daripada firman Tuhan ini, beberapa nasihat bagi saya dan saudara
yang pastinya sudah berjaya dalam hidupnya kita masing-masing. Ya. Jadi dalam apa saja lah kerjaya kamu, ya, dalam perjaya dalam apa saja, itu maksudnya di situ. Nah jadi kalau kita lihat daripada perkataan ataupun daripada apa yang dimaksudkan oleh berjaya ataupun dengan perkataan berjaya di sini, yaitu beroleh kemenangan. Pastinya kita semua sudah menang, ya, sudah menang daripada hidup lama kita. Sekarang kita sudah menang dan kita sudah ada di dalam Kristus. Itulah kemenangan kita juga, ataupun itulah keberhasilan kita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, perjalanan yang kedua yaitu mencapai kemajuan di dalam segala apa saja dalam hidup saya dan saudara. Dan itu sudah pasti, ya, mencapai kemajuan daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, dan itulah juga keinginan saya dan saudara. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang mau daripada 10 ke 1. Semuanya akan mau daripada 1 ke 10. Itu daripada kemajuan. Tapi kalau daripada lomba lari, tidak ada yang mau ke 10. Semuanya mau yang 1. Itu lain cerita lah yang itu. Oke, jadi itulah artinya percaya yang kedua, yaitu mencapai kemajuan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan kata percaya di sini adalah berhasil. Nah, itulah dia. Berjaya, berhasil, mencapai kemajuan, beroleh kemenangan. Jadi itulah dia. Jadi inilah yang kita akan lihat pada saat ini atau pada pagi hari ini. Kita mau melihat beberapa nasihat bagi saya dan saudara yang sudah berjaya, yang sudah berhasil, yang sudah mencapai kemajuan, yang sudah beroleh kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Oke. Jadi di dalam segala-galanya di dalam hidup saya dan saudara. Nah, oke. Jadi melalui bahagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, karena kalau kita melihat juga seluruh bahagian itu memang menceritakan bagaimana Musa telah memperingatkan orang-orang Israel supaya jangan sekali-kali mereka melupakan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar daripada Mesir, daripada perbudakan di Mesir, dan sekarang mereka sudah ada di tanah yang begitu subur, tanah Kanaan. Oke. Nah, jadi inilah juga yang kita akan belajar pada hari ini, yang kita mau dengar daripada Tuhan, supaya saya dan saudara yang pada hari ini juga sudah dilepaskan daripada perhambaan dosa pada waktu itu, dan sekarang kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Oke, jadi yang pertama, nasihat yang pertama untuk saya dan saudara yang memang sudah mencapai kemenangan, sudah berjaya, sudah berhasil dalam hidupnya saya dan saudara. Oke, jangan, kata dia yang pertama di sini, dia gunakan perkataan jangan mengaruk kekayaan dengan cara yang tidak halal. Yang tidak betul ini kan, yang tidak halal. Oke, seperti kalau kita lihat daripada Yeremia pasal 17 ayat 11, di situ firman Tuhan berkata, di sini firman Tuhan mengatakan seperti ini di situ, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurnya. Perhatikan, ya, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang mengaruk kekayaan secara tidak halal. Firman Tuhan. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Pada pertengahan usianya, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di sini, ia akan kehilangan semua yang dia dapat. Kenapa? Karena dia telah mengaruk kekayaan itu secara tidak halal, alias haram. Itulah dia. Dan pada kesudahan usianya itu, pada akhir hidupnya dia, ia terkenal sebagai seorang bebal, kata Yeremia. Ini nasihat yang pertama untuk setiap yang sudah berjaya, yang sudah berhasil, yang sudah mengaut keuntungan, yang sudah berkemenangan dalam hidupnya dia. Yang pertama ini, jangan sekali-kali dalam hidupnya kita, kalau sudah berjaya, kalau sudah berhasil, jangan mengaruk kekayaan dengan cara yang tidak halal, kata Yeremia di sini. Karena banyak di antara manusia, bukan hanya
manusia lah. Maksudnya manusia yang saya maksudkan di sini semua manusia. Tetapi juga termasuk orang-orang yang sudah dimerdekakan tadi, kan? Yang sudah dilepaskan ataupun yang sudah dilepaskan daripada perhambaan di Mesir sana. Orang-orang Israel yang sudah dibawa keluar daripada Mesir oleh Tuhan dan sekarang mereka hidup di tanah Kanaan dan tidak pulang juga daripada mereka. Yang mengarut kekayaan dengan cara yang tidak halal, yang tidak betul ini tadi, cara haram ini tadi. Nah, ini juga lah yang sedang berlaku di tengah-tengah umat-umat Tuhan pada hari ini. Itu sebabnya kenapa pada hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, ataupun menasihatkan saya dan saudara supaya setelah kita berjaya, setelah kita berhasil dalam hidupnya kita, jangan coba-coba lagi. Karena kalau kita melihat keadaan dunia pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan juga seperti mana yang telah saya katakan daripada bahagian firman Tuhan yang lain, mengatakan kalau orang yang sudah berhasil, yang sudah mendapat uang banyak ataupun yang sudah kaya, ya dia akan terus kaya lagi. Kenapa? Karena dia sudah ada model, kata orang kan, ada model, boleh dia meneruskan bisnisnya dia. Nah itu yang kita lihat lah, memang itu sudah kenyataan hidup manusia. Jadi maka dari itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara yang sudah berjaya, yang sudah berhasil dalam apa saja lah, dalam kuliah ataupun dalam sekolahnya kamu, dalam kerjanya kamu, dalam apa saja dalam hidupnya kita. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Nasihat yang pertama untuk saya dan saudara, jangan sekali-kali mengaruh kekayaan ataupun jangan sekali-kali coba untuk mendapatkan kekayaan itulah dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, kata dengan Yeremia di sini. Karena ini pasti akan berlaku, karena ini adalah firman Tuhan. Nanti di pertengahan usianya, kata dia itu, dia akan kehilangan semua itu. Dan banyak yang sudah terlihat. Seperti mana contoh-contoh yang sudah saya berikan juga kepada jemaat-jemaat Tuhan selama ini. Ada beberapa pribadi yang sudah terlihat dalam hidupnya mereka, kenyataan hidup mereka. Pada awalnya sungguh berjaya, sungguh banyak harta. Tetapi oleh karena mereka semakin mau kaya dan mereka berusaha mengarungi kekayaan itu, berusaha mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak baik, akhirnya mereka kehilangan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali setelah berhasil, setelah berjaya, setelah mengaut keuntungan banyak, ingat baik-baik, teruslah mengaut kekayaan itu dengan cara yang itu, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua ataupun nasihat yang kedua pada pagi hari ini, jangan merasa angkuh ataupun setelah kita berhasil, setelah kita berjaya dalam hidupnya kita, setelah kita mengaut keuntungan yang begitu banyak dalam hidupnya kita, kata orang, kereta keliling pinggang. Sebabnya kenapa pada suatu ketika, waktu pada satu kebaktian besar-besaran lah di Rumah Panjang, di tempat kami di sana. Wah, datang seorang, dia ini orang Chinese lah, orang Chinese. Wah, kata dia, ini kaya orang barang, kata dia. Apa hal kaya? Kata satu orang. Wah, tengok itu banyak kereta Hilux semua, kata dia. Aduh, kasihan kita. Dikatakan kaya hanya oleh karena Hilux yang ada. Tapi itulah hakikatnya hidup kita. Nah, tidak dapatkan Hilux, tidak boleh balik kampung. Bukan berarti kaya itu. Tetapi di sini kalau kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Maksudnya saya tadi itu, setelah kita diberkati, setelah kita berhasil, setelah kita berjaya, mengaut banyak keuntungan, jangan merasa angkuh, kata dia. Jangan merasa angkuh dan juga bangga diri setelah berhasil dalam hidup Bapak Ibu. Karena kalau bukan dia yang memberi kekuatan, yang memberi kesehatan kepada saya dan saudara, ataupun hidup yang ada pada saya dan saudara untuk meraih semuanya itu, kita tidak akan kita tidak akan pernah mendapatkannya. Seperti mana dorongan saya kepada satu keluarga ataupun kawan-kawan pada waktu kami diminta untuk berdoa bagi tapak rumah mereka pada 2-3 hari yang lalu.
Saya katakan kepada kami pada waktu itu, ya semua yang ada pada kita ini semuanya milik Tuhan. Seperti mana nyanyian kita tadi. Apa yang ada padamu adalah milik Tuhan. Pakailah semuanya untuk Dia. Kenapa? Tanpa Dia semuanya sia-sia. Tanpa Dia semuanya sia-sia. Dan saya katakan, biarlah dalam hidupnya kita terus bersyukur dan lakukan semua yang kita lakukan itu untuk Dia. Kenapa? Jangan kita katakan, karena saya kuat, karena saya sehat. Bukan. Kalau bukan Tuhan yang memberi kesehatan itu, jikalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada kita, kita tidak akan dapat itu. Jadi maka dengan itu, setelah berhasil dalam hidup Bapak Ibu, setelah percaya dalam hidup Bapak Ibu, setelah mengaut banyak keuntungan, harta keliling pinggang kata orang itu, jangan pernah merasa angkuh dan jangan pernah merasa bangga diri. Kenapa? Karena tanpa Dia semuanya akan sia-sia. Jadi maka dengan itu, biarlah dalam hidupnya saya dan saudara. Oke, kalau kita lihat itu daripada kelompok 6 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata. Saya hanya baca dalam ayat 2 untuk kita. Di situ firman Tuhan berkata ataupun Salomo mengatakan, Allah memberi orang harta. Perhatikan firman Tuhan. Kekayaan, pertama harta. Yang kedua kekayaan dan kehormatan apa-apa saja yang diingini mereka. Apa-apa saja yang diingini mereka. Tetapi Allah tidak membenarkan mereka menikmati semua pemberian itu. Aduh, kenapa ini? Nah, sebaliknya orang yang tidak dikenal akan menikmati kekayaan itu. Aduh, semua itu sia-sia dan tidak adil. Inilah firman. Inilah yang dikatakan oleh Salomo. Ya, seorang raja yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang raja pun seperti dia. Sebelum dan selepas dia. Hikmat yang luar biasa yang dia dapat daripada Tuhan. Nah, dia mengatakan hal ini kepada saya dan saudara pada hari ini. Allah memberi orang harta, kekayaan dan kehormatan apa-apa saja yang diingini mereka. Tuhan ataupun Allah beri. Tetapi Allah tidak membenarkan mereka menikmati semua pemberian itu. Kasihan. Sebaliknya, orang yang tidak dikenal akan menikmati kekayaan itu. Semua itu sia-sia. Kenapa? Itu sebabnya kenapa tadi dikatakan yang kedua ini, kalau sudah diberkati, kalau sudah berhasil, kalau sudah percaya dalam hidup, jangan pernah merasa angkuh. Jangan pernah merasa angkuh dan juga bangga diri. Karena kita tahu, jikalau bukan Tuhan yang memberi itu kepada kita, kita tidak akan meraihkannya. Kita tidak akan mendapatkan semua itu. Ya. Jadi maka dari itu, ingatlah baik-baik pada pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Karena saya percaya banyak di antara kita yang sudah berhasil dalam hidupnya Dia. Banyak di antara kita yang sudah percaya dalam hidupnya Dia. Jadi marilah, ingatlah bahwa semua itu adalah daripada Tuhan, milik Tuhan, dan gunakan, pakaikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang ketiga pada pagi hari ini, nasihat yang ketiga untuk saya dan saudara pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang sudah percaya dalam hidup, jangan pernah bergantung kepada kejayaan, ataupun harta benda, tetapi bergantunglah hanya kepada Tuhan, pemilik segala-galanya itu tadi. Nah, jadi ini yang kita lihat daripada Lukas 12, Lukas 12 ayat 16 sampai ke 21, yaitu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu tadi. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah orang kaya yang bodoh. Nah, jadi karena dalam bahagian ini, kalau kita baca seluruh bahagian itu, ya dia katakan kepada jiwanya kan, karena pada waktu itu dia sudah banyak harta, dia sudah kaya raya lah kiranya, bilioner lah. Baru-baru ini kita lihat daripada kaca TV, berita mengatakan ada beberapa pribadi yang sudah ditulis nama mereka baru dalam buku yang mengatakan orang kaya itulah, wow, waktu dilihat harta mereka, kekayaan mereka itu ada yang 7,2 bilion, bukan miliar, bilion. Luar biasa. Nah, itulah berkat sebenarnya, itulah kejayaan sebenarnya. Nah, dan marilah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dan oleh Tuhan Yesus sendiri juga tentang orang kaya yang bodoh ini.
Dia katakan, hai jiwaku, kata dia, banyaklah hartamu ini, kata dia. Bagaimanalah ini? Saya akan bongkarkan lagi lah saya punya lombong itu dan buat yang baru, kata dia. Kan, itulah ceritanya. Tapi Tuhan katakan kepada dia, untuk apalah semuanya itu? Kalau pada malam ini, nah firman Tuhan ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, perhatikan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Katanya. Itu sebabnya kenapa nasihat yang ketiga ini mengatakan kepada saya dan saudara, jangan pernah bergantung kepada kejayaan. Jangan pernah bergantung kepada harta benda yang telah kita miliki. Dengan kata lain, kalau kita sudah berjaya, kalau sudah berhasil, kalau sudah mengaut keuntungan yang sangat banyak dan memiliki harta berbilion-bilion, jangan pernah bergantung kepada semuanya. Tetapi bergantunglah hanya kepada pemilik segala berkat itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang seringkali membuat orang-orang Kristen itu juga seringkali keliru dalam hidup. Seringkali tidak menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, karena memilih untuk bergantung kepada berkat itu, kepada kejayaan dia itu, tapi tidak bergantung kepada pemiliknya dia. Mungkin maka itu, kalaulah sebabnya kenapa di sini Tuhan Yesus katakan kepada mereka atau menceritakan kepada mereka tentang perumpamaan orang bodoh ini, karena dia dengan bangganya mengatakan, hai jiwaku, kata dia, senang lenanglah kau karena banyaklah hartaku, kata dia kan. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga, kata dia, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nadai guna semuanya. Jadi maka dengan itu, marilah Bapak Ibu. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, kalau saya simpulkan firman Tuhan ini dari saya dengan membaca 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 untuk kita. Jadi dalam bahagian ini dikatakan, kalau sudah percaya Bapak Ibu dalam hidupnya kita itu, jadilah pribadi anak-anak Tuhan yang suka berbuat baik. Itu yang pertama yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam bahagian itu. Kalau sudah berjaya, kalau sudah berhasil dalam hidup, kalau sudah mengaut banyak keuntungan, kalau sudah diistilahkan ataupun kalau sudah dinobatkan lah, kalaulah dia seperti itu, dinobatkan sebagai orang kaya, ingat baik-baik, sebagai anak-anak Tuhan ataupun pribadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan di situ, jadilah orang yang suka berbuat baik. Yang pertama, dan seterusnya dikatakan rajin berbuat kebajikan, dan yang ketiga murah hati, dan yang keempat suka memberi. Nah, inilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, supaya dia sebagai seorang gembala muda pada waktu itu mengajar jemaat-jemaat Tuhan agar mereka nanti setelah berjaya dalam hidup, setelah berhasil dalam hidupnya mereka, dalam kerjaya mereka itu, jangan sekali-kali pernah melupakan siapa pemilik berkat itu. Dan biarlah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sukalah berbuat baik, kata dia, rajin berbuat kebajikan, dan jadilah pribadi yang murah hati, dan yang keempat, suka memberi. Jadi yang seterusnya kalau kita lihat daripada ayat 19, dengan ini kata firman Tuhan di sini, mereka mengumpulkan harta yang akan menjadi asas yang kukuh untuk masa depan. Siapa mereka itu? Ya, mereka tadilah pribadi anak Tuhan yang tadi suka berbuat baik, yaitu rajin berbuat kebajikan, murah hati, dan suka memberi. Firman Tuhan berkata, dengan jalan ini, dengan jalan 4 perkara tadi itu, mereka mengumpulkan harta yang menjadi asas yang kukuh untuk masa depan. Dengan demikian, mereka akan mendapat hidup kekal, yaitu hidup sejati, kata Paulus dalam bahagian itu. Nah, jadi inilah yang kita telah
belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ingat baik-baik nasihat ini. Setelah kita berjaya, setelah kita berhasil, setelah kita mengaut banyak keuntungan dalam hidupnya kita itu, ingat baik-baik, jangan coba-coba lagi untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat harta, untuk mendapat kekayaan dengan cara yang tidak betul lagi, dengan cara yang tidak halal lagi, kata firman Tuhan itu tadi. Jadi usahakanlah untuk menambahkan juga harta kita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mencontohkan banyak perkara-perkara yang jadi contoh lah, tak perlu sebut, kita sendiri tahu lah apa yang dimaksudkan dengan haram itu. Jangan coba-coba nak menambahkan harta kita dengan cara yang tidak baik, Bapak Ibu. Dengan cara yang tidak baik. Karena tadi firman Tuhan berkata, pada pertengahan usianya mereka itu nanti akan kehilangan semuanya. Dan pada akhirnya hidup mereka akan dikatakan dia seorang yang bebal, bodoh, kata firman Tuhan. Dan nasihat yang kedua tadi Bapak Ibu, ya jangan pernah merasa angkuh, jangan pernah merasa bangga diri setelah kita berhasil dalam hidupnya kita, setelah kita percaya dalam hidupnya kita, tapi biarlah kita senantiasa mengingatkan tentang Dia. Kenapa? Karena kalau bukan Dia yang memberi kekuatan kepada kita, kalau bukan Dia yang memberi hidup kepada kita untuk meraih keuntungan, meraih harta itu, meraih kejayaan itu, kita tidak akan pernah mendapatkannya, Bapak Ibu. Jadi makanya marilah, jangan pernah merasa angkuh, jangan pernah merasa bangga diri, tapi ingat bahwa Dialah yang telah memberi itu kepada kita. Karena adapun saya menyampaikan ini untuk kita, karena pernah orang berkata kepada kami sebagai hamba-hambanya ini, pada waktu kami mengungsikan perkara ini kepada jemaat-jemaat Tuhan, mana ada, kalau bukan saya yang bekerja, kata dia. Aduh, bukan begitu dia. Memang kamu yang bekerja, tetapi jika bukan Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan kepada kamu untuk bekerja, bagaimana mungkin? Maka karena itu, ingatlah, jangan sampai kita bangga diri lah. Jangan sampai kita angkuh, sombong dalam hal itu. Dan yang ketiga tadi Bapak Ibu, cobalah untuk bergantung hanya sepenuhnya kepada Dia. Jangan coba-coba bergantung terhadap kepada harta kita, kepada kejayaan kita itulah. Tapi bergantung, berharaplah hanya kepada Dia. Itu Tuhan pemilik segala-galanya berkat tadi itu. Jadi itulah yang kita belajar pada hari ini. Ingat baik-baik ketiga-tiga nasihat firman Tuhan hari ini untuk saudara-saudara yang sudah percaya berhasil dalam hidup, seperti mana yang telah dikatakan oleh Paulus tadi dalam kesimpulan ini. Ya jadilah setelah kita percaya dalam hidup, jadilah pribadi anak Tuhan yang suka berbuat baik, yang rajin berbuat kebajikan, yang bermurah hati, dan suka memberi. Supaya kata Paulus di sana, dengan jalan ini katanya mereka teman kita mengumpulkan harta yang akan menjadi asas yang kukuh untuk masa depan kita. Dengan demikian kita akan mendapat hidup yang kekal, yaitu hidup sejati di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami supaya setelah dalam hidupnya kami itu kami berjaya, berhasil memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini, biarlah kami jangan sekali-kali melupakan bahwa Tuhanlah yang telah mempercayakan itu kepada kami, Tuhanlah yang telah memberikan itu kepada kami, dan biarlah kami menjadi pribadi yang murah hati dan suka berbuat baik, rajin dalam membantu pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini, membantu para hamba-hamba Tuhan, membantu orang-orang yang memerlukan yang ada di sekitar kami Bapa di surga, supaya dengan jalan itu kata firman Tuhan itu akan menjadi asas kami untuk mengumpulkan harta kami untuk masa depan kami, yaitu masa depan hidup kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan jelas firman Tuhan berkata, yaitu untuk mendapat hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi untuk itu Tuhan kami berdoa bersyukur pada hari ini, karena kami percaya bahwa inilah firman-Mu yang memang telah Tuhan siapkan untuk kami hari ini, agar kami semua umat-umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini, yang sudah berhasil berjaya dalam hidupnya kami ini, akan senantiasa ingat, akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang suka membantu pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang ada di bumi ini, Bapak. Haleluya Tuhan, kami akui bahwa kami memang
pernah tersilap dalam hal ini. Jadi mari Bapak, ampunilah kami daripada kelemahan-kelemahan kami, dan kami mau selepas kami mendengar firman Tuhan ini, kami semua dikuatkan oleh Roh Tuhan sendiri, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah memberi kekuatan kesehatan kepada kami, dan juga peluang untuk kami menikmati harta benda, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya kami, Bapak. Agar lewat berkat itu kami dapat memuliakan Tuhan kami, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa. Kami hanya di alat Tuhan untuk menjaga harta Tuhan yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu. Sekali lagi saya berdoa, berkatilah kami semua melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Oke, sampai di situ firman Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya supaya kamu jangan ketinggalan, oke, dengan perkembangan pelayanan-pelayanan dalam Tuhan Ministry ini pada masa-masa yang akan datang. Ya, tolong share kepada teman-teman yang lain juga supaya mereka juga diberkati. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.